Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat atau sering kita sebut dengan eksponen. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Diketahui ya, 5 pangkat 6 kali 5 pangkat negatif 11 kali 5 pangkat 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus ingat sifat bilangan eksponennya ya. Kalau ada A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan apa? A pangkat M ditambah N. Nah, ini salah satu sifatnya ya. Berarti kita selesaikan saja di sini langsung. 5 pangkat 6 ya kali 5 pangkat negatif 11 kali 5 pangkat 2. Maka akan sama dengan 5 pangkat berapa? Kita jumlahkan masing-masing pangkatnya. 6 ya ditambah negatif 11 ya ditambah 2. Maka sama dengan 5 pangkat dijumlahkan 6 tambah negatif 11 negatif 5 ya, negatif 5 ditambah 2 berapa? Negatif 5 tambah 2 berarti negatif 3. Gini ya. Nah, biasanya kalau pangkat negatif kita sederhanakan lagi. Kalau ini pangkatnya positif cukup ya. Tetapi kalau pangkatnya negatif kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. 1/5 pangkat 3. Nah, ini di sifat apa? Di sifat kalau ada A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M. Nah, ketika di atas pangkatnya negatif, jika kita pindahkan ke bawah pakai 1/, ya, 1/A pangkat M, negatifnya hilang ya. Nah, selesai sampai sini. Jadi kalau ada perkalian seperti ini dengan basis yang sama ya, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. 6 tambah negatif 11 negatif 5 tambah 2 negatif 3 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ada Q pangkat 10 kali Q pangkat negatif 8. Langsung saja ya. Berarti Q pangkat 10 ya kali Q pangkat negatif 8. Tinggal menjumlahkan apanya tadi? Pangkatnya atau eksponennya ya di sini ya. Berarti 10 ditambah negatif 8. Hasilnya Q pangkat berapa? 10 tambah negatif 8 pangkat 2. Sudah sampai sini saja. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya tentang pembagian. 10 pangkat 19 dibagi 10 pangkat negatif 12. Maka kita ingat lagi sifat eksponen. A pangkat M ya per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau bentuknya pembagian dikurangi, kan ini sama ya, dibagi bentuknya seperti tanda bagi ini sama dengan yang pecahan, sama saja. Jadi kita langsung selesaikan. 10 pangkat 19 dibagi 10 pangkat min 12. Artinya 10 pangkat 19 dikurangi negatif 12. Berarti sama dengan berapa? 10 pangkat berapa ini? 19 kurangi dikurang negatif, berarti tambah ya. 19 tambah 12 adalah 31. Nah, gampang ya. Berikutnya, R pangkat 5 dibagi R pangkat negatif 12. Nah, kita selesaikan lagi seperti tadi. R pangkat 5 dibagi R pangkat 12 itu sama dengan R, karena pembagian ya, karena pembagian. Berarti ini tandanya dikurangi. 5 dikurang, oh ini negatif 12 ya. Nah, 5 dikurang negatif 12. Sama dengan berapa? R min positif ya. 5 tambah 12 R pangkat 17. Jadi seperti ini ya kalau pembagian dikurangi, kalau perkalian tadi dijumlah. Berikutnya A pangkat 3 kali B pangkat negatif 4, kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Kita selesaikan ya. Kalau ada pangkat dipangkatkan itu kita pakai sifat lagi. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi N itu akan sama dengan A M kali N. Jadi pangkatnya dikali. Nah, berarti di sini A pangkat 3 kali B pangkat negatif 4
dipangkatkan dengan 5 itu sama dengan A ya, 3 dikalikan 5. Jadi ini ya, 3-nya dikalikan 5. Berarti di sini 3 kali 5, kemudian B-nya kan negatif 4 ya. Negatif 4 kali berapa? 5. Sama dengan A, 3 kali 5, 15. Kali B, negatif 4 kali 5, negatif 20. Ingat, kalau ada bilangan pangkatnya negatif ya, sifat yang ini ya, A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, kita lihat sifat yang ini ya. Berarti ini nanti ini akan sama dengan A-nya di atas, ya kan, karena positif. Kemudian B-nya kita letak di bawah. B pangkat 20. Ya. Mudah ya. Kenapa positif? Karena dari negatifnya kan di atas. Kalau pindah ke bawah jadinya positif. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Masih menyederhanakan. Pangkat dipangkatkan lagi ya. Berarti ini A seperempatnya kalikan dengan 4. A ya, seperempat kali 4. Seperempat kali 4 dikalikan dengan B 3/4 dikali dengan 4. C-nya langsung ya, C-nya pangkat 4 per 3-nya pangkat 4. Ya kan? Semuanya dipangkatkan 4. A-nya di bawah pangkat 4. B-nya pangkat min 3 kali 4. Nah, hasilnya sama dengan A pangkat seperempat kali 4 tinggal A ya. Di sini B-nya pangkat 3, C-nya pangkat 4 per 3 pangkat 4 itu berapa? Ini 3 pangkat 4, 81 ya. Kemudian A-nya pangkat 4, B-nya pangkat negatif 12. Kita selesaikan, sederhanakan lagi. Terlihat ya di sini A-nya pangkat 1 ya, di sini A pangkat 4. Maka lebih besar yang mana? Lebih besar yang bawah. Maka kita letakkan A yang ini, A yang di atas kita letakkan di bawah. Berarti di sini nanti bawahnya 81, biarkan ya. A-nya 4 dikurang 1. Karena ini kan A pangkat 1, ya kan? Kemudian kita lihat B, 3 dengan negatif 12, besar siapa? Besar 3 ya. Maka, karena kan nilainya positif, makanya lebih besar yang B pangkat 3. Ini B pangkat 3 ya, dikurangi, karena ini per ya, naik ke atas ya, dikurang negatif 12, ya kan, kalikan C pangkat 4, maka akan menghasilkan B 3 dikurang negatif 12 lipat B pangkat 15 ya, kali C pangkat 4 per 81. A nya pangkat berapa ini? 4 kurang 1, 3. Nah, ini contoh dari bilangan berpangkat ya, menyederhanakan bilangan berpangkat. Contoh selanjutnya, ini tentukan hasil akhirnya. Di sini ya, 1/64 dipangkatkan 2/3. Kita ubah dulu bilangan 64 ini menjadi bilangan yang basisnya berapa? 1 per berapa ya? 4 pangkat 3, ya kan? 4 pangkat 3 itu kan 64. 4 kali 4, 16 kali 4, 64 ya. Pangkatkan 2/3. Kita tinggal kalikan ke dalam. 1 ya, pangkat 2/3 per 4 pangkat 3 dikali dengan 2/3. Oke, terus ini ya, 1 pangkat berapapun tetap hasilnya 1, ya kan? Ini 3 kali 2/3. Jadinya 4 kuadrat. Atau sama dengan berapa? 1/16. Bisa ya? Terakhir, tentang ini bilangan berpangkat ya, bentuk akar ya, kita buat ke pangkat. Perhatikan di sini akar ya, 64 pangkat 5 tapi akarnya dari 6 ya. Kalau ada bentuk seperti ini, kita ingat lagi A ini pangkat M, di sini N itu artinya A pangkat M per N. Nah, ya berarti kalau di sini jadinya apa? 64 pangkat berapa? 5/6 ya. Atau kita sederhanakan bilangan 64 ini ya. Jadi 2 pangkat berapa? 64 itu 2 pangkat 6.
Hitung satu-satu ya. 2 pangkat 1, 2. Kemudian 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 3, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. Kita kalikan dengan 5/6. Ya sudah, tinggal coret-coret ya. Coret-coret. Hasilnya berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Mudah ya? Nah, sekarang kita beralih ke bilangan baku, bilangan bentuk baku. Nah, atau notasi ilmiah ya. Biasanya kalau ada angka yang kecil atau angka yang sangat besar, bisa kita sederhanakan. Kita mengubahnya menjadi A kali 10 pangkat N. Ada syaratnya. A-nya itu dari 1, tapi kurang dari 10 bilangannya. Kemudian, kalau yang bilangannya kecil, A kali 10 pangkat negatif N. Nah, sama ya, tetap sama. Jadi, A-nya itu dari 1 tapi kurang dari 10. Contohnya seperti ini ya. 0,001123, maka kita mengambil komanya di antara sini, 1,123 ini. 1,123. Kita kalikan 10 ya. 10-nya jelas pangkat negatif karena dia bilangan yang kecil. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, berarti pangkat negatif 10. Kemudian lagi kalau di sini berarti dia berhenti sampai 9,86. 9,86. Karena bilangannya besar pasti pangkatnya positif. Kita hitung ya. 3 dari belakang, kalau ini ya kita hitung nolnya dari belakang. 3 tambah 3, 6, 9, 10, 11, berarti pangkat 11. Nah, ini yang dimaksud dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Oke, sampai di sini saja latihan soal kita ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.